Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Nopal Mustafa dengan nomor NIM 2103248 ingin mempraktikkan tugas praktikum 3, yaitu multi user dan multitasking dari mata kuliah pengantar komputer aplikasi dasar. Jadi yang pertama itu kita akan membuat tata cara multi user. Jadi yang pertama kita akan menambahkan password pada user. Jadi kita klik menu Windows, lalu klik setting, lalu account. Setelah itu kita klik sign in option, lalu kita klik add password karena kita akan menambahkan password pada sebuah akun. Kita klik add, maka akan muncul. Setelah itu kita masukkan password 123456789. Cek dulu. Oke, masukkan lagi 123456789. Setelah itu kita masukkan password hint-nya. Gunanya password hint ini adalah sebagai penunjuk atau pengingat ketika kita lupa password yang kita masukkan. Ketika kita lupa passwordnya, maka password hint ini akan muncul sebagai pengingat atau penunjuk. Kita contoh, kita masukkan bilangan desimal. Kenapa kita masukkan bilangan desimal? Karena bilangan desimal ya itu yang kita masukkan tadi di passwordnya. Ketika kita lupa, maka password ini akan mengingatkan bilangan desimal. Kita akan sedikit ingat bahwa bilangan desimal itu adalah 1 sampai 9. Setelah itu kita klik next, lalu finish. Oke, kita tes dulu. Kita slip aja supaya mempercepat. Kita nyalakan lagi. Oke, kita klik enter. Kita coba masukkan enter lagi. Maka akan muncul password yang Anda masukkan salah. Coba lagi. Oke, kita klik oke. Inilah gunanya password hint. Dia akan sebagai pengingat, penunjuk ketika kita lupa passwordnya. Karena dia mengingat password hint-nya adalah bilangan desimal, kita masukkan 123456789. Kita klik enter. Maka akan muncul, maka akan masuk kembali. Setelah itu kita akan menambahkan user baru. Maksudnya apa? Maksudnya itu ialah dalam sebuah laptop bisa digunakan oleh beberapa user, bisa digunakan oleh beberapa akun. Kita klik Windows, lalu kita klik setting, kembali lagi ke akun. Setelah itu kita klik family and other people. Klik. Setelah itu kita tambahkan kita klik add someone else to this PC. Kita klik. Setelah itu masukkan username-nya. Contoh kita buat Naufal. Oke, kita klik Naufal, kita klik enter. Maka akan muncul user baru. Kita close, kita coba dulu. Coba kita slip. Oke, setelah itu kita enter kembali, kita masuk enter. Kita login
pakai user baru tadi, Naufal. Oke. Maka akan memproses. Dia kata welcome. Oke. I fitting get Windows. Lumayan lama ya. Masih memproses. Oke, sudah masuk. Let's start. Oke, maka akan kembali ke menu default-nya. Menu default, karena ini sudah masuk ke dalam user baru. Oke, sudah itu ya. Setelah itu kita log out. Oke, sign out. Masih memproses ya. Kita klik enter. Lalu kita masuk pakai akun user administratornya atau user adminnya. Kita masukkan passwordnya, enter. Oke, maka akan kembali ke menu awalnya atau menu user adminnya. Setelah itu langkah yang ketiga yaitu cara menghapus user yang telah kita buat tadi. Caranya yaitu kita klik Windows, masuk ke setting, masuk lagi ke akun, lalu family author and people, lalu kita klik log akun yang telah kita buat tadi yaitu Naufal, baru kita klik remove. Kita klik lagi delete account and data. Kita tunggu. Prosesnya mungkin agak lama ya. Sudah terhapus. Oke, setelah itu yang selanjutnya yaitu kita akan menghapus password user adminnya. Yaitu kita klik sign in option, karena kita sudah di dalam tadi, yaitu dengan cara tadi. Yang pertama itu ya masuk ke Windows, lalu setting, lalu masuk ke account, lalu masuk ke sign in option, lalu kita klik change karena kita mau menghapus. Kita klik change ya, karena kita ingin menghapus passwordnya. Kita change, lalu kita masukkan passwordnya tadi 12345678 9. Lalu kita klik next, lalu kita klik next lagi, lalu finish. Maka otomatis akan terhapus ya. Setelah itu kita close. Lalu karena sudah di multi user, kita beralih ke multitasking. Yaitu yang pertama cara melihat sistem atau profil dari sebuah laptop, spesifikasinya. Itu ada beberapa cara. Kita pakai cara salah satunya aja. Bisa juga pakai lewat file manager, bisa juga lewat Windows. Kita coba lewat Windows aja ya. Kita klik kiri menu Windows, lalu kita klik sistem. Maka akan muncul beberapa spesifikasi dari laptop kita. Mulai dari edisi, sampai prosesor, RAM, sistem tipenya apa, 64 bit, dan lain-lain. Akan muncul spesifikasinya. Setelah itu kita close aja. Lalu yang kedua yaitu cara melihat kinerja dari sebuah laptop yang sedang, atau aplikasi yang sedang berjalan dari sebuah laptop. Yaitu dengan cara
kita klik kanan menu taskbar, lalu kita klik atau pilih Task Manager. Nah, maka akan muncul beberapa aplikasi atau aplikasi yang sedang berjalan. Nah, kita klik more details untuk melihat secara rinci. Maka ini adalah pemakaian dari sebuah aplikasi pada sistemnya, dari pemakaian CPU, memori, penyimpanan sampai jaringan. Nah, contohnya kita lihat ini Task Manager. Nah, dia contoh memori, dia pakai 12 MB. Nah, kita coba melihat pakai mode sedikit. Nah, itu cara untuk meng-close atau mematikan paksa aplikasi yang sedang berjalan, yaitu dengan cara klik kanan aplikasinya, lalu kita klik end text. Oke, kita klik close. Nah, maka aplikasi yang sedang berjalan tadi akan mati atau berhenti berjalan toh. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.